Assalamualaikum Abdul. Waalaikumsalam. Apa kabar Abdul hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Apakah Abdul ada belajar di rumah tadi? Ada Ada. Belajar apa? tentang IPA, suhu dan pemakaian. Wah, bagus. Abdul masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Tentang ekosistem. Ekosistem. Wah, baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Jadi pada hari ini Abdul kita akan belajar tema tentang globalisasi. Temanya itu globalisasi di sekitar kita. Sebelumnya Ibu menanya, apakah Abdul pernah mendengar kata globalisasi? Pernah. Pernah? Wah. Waktu kapan tuh? Waktu kelas? Kelas 9. Kelas 9. Apa itu globalisasi itu? Globalisasi adalah mendunia. Proses mendunia. Wah, pintar. Betul Abdul. Jadi globalisasi itu adalah proses mendunia Abdul, di mana manusia itu dia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa ada batas waktu dan jarak. Nah, bisa Abdul ulang Bu? Coba ulang. Proses Globalisasi adalah proses mendunia di di mana manusia saling saling ketergantungan satu sama lain. Ya, pintar, betul dong. Manusia itu dia saling terbuka dan bergantung satu sama lain. Sekarang kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Abdul tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah itu penjelasan. Wah, betul, pintar Abdul, bagus. Ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan di mana ia menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan akibat suatu peristiwa. Contoh yang itu yaitu mengenai peristiwa alam, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nah, sebelumnya Ibu menanya, Abdul tahu apa saja struktur dari teks eksplanasi? Coba sebutkan. Yang pertama itu pernyataan pernyataan umum. Betul dong. Yang kedua urutan sebab akibat. Yang ketiga prestasi. Coba ulang lagi dong. Pernyataan umum. Kedua urutan sebab akibat. Yang ketiga prestasi. Wah, betul dong. Abdul tahu ciri-ciri dari teks eksplanasi? Coba sebutkan. Satu itu bersifat fakta. Bersifat fakta, betul. Yang kedua itu bersifat informatif. Betul, bagus Abdul. Jadi yang Abdul sebutkan ke Ibu tadi betul. Yang pertama itu ciri-cirinya bersifat fakta. Fakta di sini maksudnya dapat dibuktikan. Jadi teks ini tidak mengada-ngada. Dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Tidak mengada-ngada, ada datanya. Terus yang kedua sifatnya itu bersifat informatif. Teks ini memberikan informasi kepada masyarakat. Apa aja ciri-cirinya tadi dulu? Bersifat faktual. Kedua, bersifat informatif. Langsung lagi dong. Yang pertama itu bersifat faktual. Yang kedua itu bersifat
informatif. Bagus. Nah, di sini Ibu ada teks eksplanasi mengenai globalisasi. Nah, Ibu akan membacakannya untuk Abdul. Abdul simak baik-baik ya. Judulnya itu globalisasi menembus ruang dan waktu. Teknologi telah membuka sekat ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Erat komunikasi mampu mempersingkat jarak dan waktu. Kita dapat berhubungan dengan saudara atau sahabat berada di negara lain dengan mudah. Dahulu untuk mendapatkan kabar dari saudara dan sahabat harus berkirim surat. Surat dikirim memerlukan waktu lama untuk sampai ke tujuan. Balasan yang kita terima juga memerlukan waktu yang lama. Sekarang berkirim pesan hanya memerlukan waktu menit bahkan detik melalui SMS, chatting, email, dan banyak lagi media penyampai pesan lainnya. Dahulu orang menggunakan kentongan untuk memberitakan informasi mengenai suatu kejadian. Saat ini informasi dapat kita peroleh dengan cepat melalui televisi dan media sosial. Perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh pada sektor perdagangan. Berkat kemajuan teknologi, saat ini kita tidak lagi kesulitan menemukan makanan dari luar negeri di negara kita. Makanan dipromosikan melalui internet sehingga bisa dinikmati warga sedunia. Wisatawan asing juga semakin mudah menikmati pesona alam dan budaya karena dipromosikan melalui internet. Kita juga dapat menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya dengan mudah. Sebaliknya, produk Indonesia juga dapat ditemukan di berbagai negara. Kita seperti hidup dalam satu desa yang sangat besar, di mana kehidupan manusia secara individu, kelompok, atau bangsa-bangsa menjadi saling bergantung dan saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan. Penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, kendaraan, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Penduduk desa tidak menghasilkan produk-produk tersebut, sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan, sehingga memperoleh dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran bahan makanan dari desa ke kota. Lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Akibatnya, banyak penduduk desa yang berpergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Sekarang Ibu mau tanya, kan Ibu tadi sudah membacakan teksnya. Menurut Abdul dari teks yang Ibu bacakan tadi, apakah perbedaan komunikasi saat ini dengan masa yang lampau? Kalau masa lampau itu melalui surat. Melalui surat, bagus, betul. Kalau sekarang itu melalui chatting, WhatsApp, dan lain-lain. Ya, pintar, bagus. Baiklah, dari teks yang sudah Ibu bacakan tadi, silakan Abdul buat kesimpulannya di buku tulis Abdul. Nah, coba tulis dulu apa kesimpulannya. Nah, udah siap Abdul nulisnya. Nah, sekarang coba Abdul bacakan kepada Ibu apa yang Abdul tulis. Dan Dul, nah coba bacakan Dul kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa Dul? Globalisasi. Globalisasi. Keras Dul. Enggak, globalisasi. Globalisasi telah menembus ruang dan waktu. Jika dulu hanya berkirim
surat. Sekarang Jika dulu melalui surat. Sekarang kalau zaman sekarang itu melalui sosial media. Sosial media seperti SMS, WhatsApp dan lain-lain. Nah, bagus. Nah, dari teks yang sudah ibu bacakan tadi, apa saja keragaman aspek keruangan dan konektivitasnya dalam bidang apa saja, Abdul? Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, betul. Apa lagi, Dul? Sosial, budaya. Sosial, budaya. Nah, betul. Kita, Dul. Nah, sekarang contohnya apa, Dul? Kalau di bidang teknologi informasi apa, Dul? Teknologi komunikasi. Iya. Informasi. Contohnya? SMS apa? Berkirim kabar menjadi kabar. lebih mudah. Kalau di bidang itu ekonomi apa, Dul? Tab, Dul. Ekonomi itu Kalau di ekonomi itu masuknya Masuknya produk luar luar negeri ya, betul. Apa contohnya, Dul? Di sekarang nih, Dul, di Indonesia nih, Dul, dari luar negeri. Apa, Dul? Dari Korea. Apa, Dul? Samsung juga. Samsung, betul, Dul. Ya, betul. Amerika apa, Dul? Mereka Yang sekarang lagi booming, Dul. ya udah iPhone. iPhone. Kalau dari makanannya apa, Dul? Dari Jepang. Jepang apa, Dul? Makanannya kak. Yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Nasi mana? Iya pakai nasi. Sushi. Ya, belum makan sushi. Sushi. Itu Jepang. Sushi ya, dari Jepang. Kalau dari Korea? Dari Korea tuh tteokbokki contohnya, udah yang makanan dari Korea, dari beras tuh contohnya yang masuk ke Indonesia. Pernah udah makan? Tidak pernah. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Apakah Abdul ada yang bertanya pada ibu? Pak, bisa Abdul? Itu apa kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tadi? Coba sebutkan dong. Apa saja yo? Globalisasi. Ya, mengenai globalisasi. Globalisasi itu menurut orang dan waktu. Ya. Jika dulu hanya berkirim surat. Berkirim surat. Sekarang melalui sosial media. Nah, bagus. Kalau teks yang dijelaskan mengenai teks apa dulu? Contohnya jenis teks apa nih? Teks yang ibu bacakan tadi. Eksplanasi. Eksplanasi, betul. Eksplanasi apa dulu? Teks yang menjelaskan. Nah, jadi teks eksplanasi apa dong? Teks yang menjelaskan, betul. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari tadi, Abdul baca-baca lagi di rumah ya, supaya lebih paham lagi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin.